Shalom saudara, saja kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami di minggu terakhir di bulan Februari ini Tuhan. Kami memulai hari kami berjalan bersama dengan Engkau. Berharap kepadamu Tuhan akan pertolongan-Mu, akan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu. Bapa, hari-hari kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Fokus kami Tuhan adalah hidup berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan. Tumbuhkan bagi setiap kami hati yang terus mau belajar, dengar-dengaran, belajar untuk terus berjalan bersama dengan-Mu, percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya berdoa saudara, hati saudara diberikan pencerahan, hati saudara terus diperbaharui, hati saudara mendapatkan hikmat hari lepas hari untuk menuntun langkah saudara. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 10 ayat 11 sampai 12. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Katakan amin. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di beberapa hari yang lalu di channel Hikmat hari ini kita sudah belajar bagaimana dan seperti apa tipe ciri-ciri orang benar itu. Ya saudara, ya. Kita memasuki Amsal-Amsal yang selalu menampilkan dua sisi, ya. Jadi ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk, ya. Sekarang tinggal kita mau memilih yang mana. Amsal seperti cermin membukakan kepada kita, ini loh sisi gelapnya, ini loh sisi terangnya. Nah, kalau yang di pasal ayat 11 ini kan mulut orang benar adalah sumber kehidupan, ya. Di beberapa hari yang lalu, hikmat hari ini kita sudah belajar bagaimana untuk menjadi dan hidup sebagai orang benar itu. Dan apa dampaknya buat kita, ya. Nah, hikmat hari ini kita tekankan di ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran, populer saudara, karena di Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga dan Rasul Paulus juga, bahkan di kitab 1 Petrus juga ada menuliskan tentang kasih ini, ya. Khususnya Rasul Paulus itu kan dinamakan sebagai Rasul Kasih, ya, karena dia banyak sekali mengupas khususnya di Korintus mengenai kasih, ya. Mari kita lihat kebencian, ya. Si kebencian menimbulkan pertengkaran, ya. Kebencian dari sisi gelap ini, kebencian itu di dalam terjemahan aslinya itu merujuk kepada perasaan permusuhan yang dipelihara. Jadi orang yang menyimpan kebencian itu adalah dia menyimpan satu perasaan permusuhan yang ada, yang terus dia pelihara, saudara. Dia nggak mau melepaskan, ya. Nah, kalau kita tahu, kalau kita menyimpan sebuah atau kebencian ini, atau iri hati, atau kepahitan, ya, efeknya apa saudara? Ya, hal-hal ini seperti kalau dosa ada bahan bakarnya. Nah ini bahan bakarnya dari dosa, ya, kebencian, iri hati, iri hati dan macam-macam dosanya. Ini adalah bahan bakarnya dosa, ya. Kalau orang menyimpan kebencian, ya, ujung-ujungnya dia akan selalu mencari kesalahan orang lain, ya. Kemudian kebencian suka mengungkit luka lama, ya, suka membesar-besarkan masalah. Kadang-kadang hal yang sepele sama dia bisa jadi besar. Itu tipe-tipe orang yang suka memendam, menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, iri hati, ya. Saudara hindari, ya, jikalau kita ada mengarah ke sana,
Ketika melihat seseorang sukses, kita iri hati, kita kesel, kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat memulihkan hati setiap kita. Amin. Tidak ada orang yang bersih. Ya, semua orang umumnya berdosa. Karena dari dosa itulah makanya ada hawa nafsu, ada kebencian, ada iri hati, ya, ada kepahitan. Maka itu buang saudara, datang kepada Tuhan, minta Tuhan bersihkan hati kita dari hal-hal ini, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, kebencian itu juga sangat bisa memicu konfrontasi. Ya, karena kerjanya kan mencari-cari kesalahan. Ya, hal-hal sepele bisa jadi besar. Ya. Dan hasil akhirnya apa saudara? Pasti selalu terjadi pertengkaran dan perpecahan. Ya, mari kita jauhi hal-hal yang jelek. Mari sekarang kita lihat sisi baiknya. Sisi terangnya itu yaitu kasih. Kasih itu menutupi segala pertengkaran. Ya, kata menutupi ini bukan berarti kompromi saudara. Bukan berarti menghalalkan atau mengiyakan, ya, atau menutupi itu bukan berarti sesuatu yang jelek ditutupi, tidak, ya. Kasih itu menutupi segala pertengkaran, ya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kasih tersebut, ya. Tipe orang kasih itu dia suka memberikan maaf, ya. Dia lebih memilih untuk mengalah dibanding dia berseteru dengan orang, ya. Banyak kok contohnya, ya. Misalnya kita lagi bawa mobil, tiba-tiba kita diserempet orang. Seharusnya kan kita boleh dong membela diri kita, hak kita. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Seringkali kita bilang, ya sudahlah, biarin aja, berkati aja dia. Ya, itu tipe-tipe orang yang punya kasih Kristus di dalam hidupnya, ya. Kemudian kasih itu mudah sekali untuk terjadi pemulihan di dalam hubungan, ya, suami istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, ya, dengan sesama saudara seiman, ya, dengan pemimpin kita, ya. Orang yang memilih untuk mengalihkan kasih di dalam hidupnya, ya, dia orang-orang yang lebih memilih hubungan daripada kemarahan, ya. Dia kasih itu buat dia itu seperti selimut, ya, selimut yang menyejukkan suasana agar pemulihan bisa terjadi, ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, ya. Itu adalah buah-buah kasih, ya. Kasih itu memandang orang lain dengan belas kasihan. Kemudian kasih itu mengampuni, ya. Banyak sekali kasih, ya. Kalau dibanding kebencian tadi, iri hati, kepahitan, kasih itu urutannya jauh lebih banyak, saudara, ya. Nah, kadang kita mengucapkan gampang, tapi menjalaninya satu-satu, saudara. Ayo tumbuhkan karakter kasih itu di dalam hidup kita, ya. Kemudian Yesus mengajarkan bahwa kasih dan para rasul, ya, kita baca di 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, ya. Itu 1 Petrus. Kemudian di 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, sekarang pilihannya ada di kita, saudara. Ya, kalau kita memilih untuk mengasihi, maka kita sudah berada di dalam track jalurnya Tuhan. Ya, ayo saudara, kita hidup untuk Tuhan, dan mati adalah keuntungan, kata firman Tuhan. Ayo kita memilih jalan kehidupan itu.
agar hidup kita berada dalam koridor penyertaan Tuhan, ya. Pilihan bebas itu ada di tangan saudara, ada di tangan saya. Kalau saya seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Begitu pula saya dan seisi keluargaku. Kami memilih jalur kasih, saudara. Kami memilih jalur kasih. Di dalam status WhatsApp saya pun tidak pernah saya ganti, yaitu ayat Yosua ini. Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan seumur hidup kami. Ya saudara, buat tekad di dalam hidup saudara, buat komitmen di dalam hidup saudara untuk bertumbuh, semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan. Karena itulah sumber dari segala sesuatu. Apapun yang kita ingini di dalam hidup ini, Tuhan pasti berikan. Asal wadah, yaitu hidup kita ini, sudah siap Tuhan curahkan. Mau saudara? Katakan, menempatkan kakiku di atas bukit batu. Tuhan menetapkan langkahku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allahku. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Oh, berbahagialah orang, berbahagialah setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Oh Yesus, banyaklah yang Kau lakukan. Oh Yesus Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan, aku mau mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan buat nyanyian pujian. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini. Kami mau Tuhan, mau cinta Engkau. Yesus, ku sembah Kau.
Terpujilah namamu. Sekarang dan selama-lamanya aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Tuhan, dengan segenap hati kami mau mengasihi-Mu. Dengan segenap jiwa kami dan akal budi kami Tuhan, kami mau Tuhan mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat pujian yang begitu indah ini. Tuhan, jadikan pujian ini melekat dan hidup di dalam hati kami Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Engkaulah pujian kami, Engkaulah hati dan jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan Tuhan pujian ini di dalam hidup, di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Sirami Tuhan agar terus bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara diberkati, saya berdoa saudara terus diberkati, terus bertumbuh, terus mengasihi Tuhan ya. Bye bye, God bless.